Halo Sobat Doler, kembali kami menjumpai Anda seperti minum obat 2 kali dalam sehari. Kamis 7 Mei 2006 di channel FNF. Semoga Anda semua diberkahi keselamatan dan rezeki yang berlimpah. Dan tetap semangat negara kita. Assalamualaikum Cak Dol, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Cak Jarot? Alhamdulillah Cak Dodo, ini di media sosial rame kartun politik. Ini tentang Natalia yang menggotong film dokumenter kemudian ditolak masuk oleh kantor PSI. Ini maknanya apa ini Cak? Ya, lagi-lagi PSI kan sedang bersih-bersih, ya, ingin melepaskan dari mungkin dianggap oleh pengurus PSI beberapa kadernya merusak citra baik PSI sehingga mereka harus mengambil sikap dan sikap itu harus ditunjukkan kepada publik bahwa PSI bukan seperti yang dituduhkan orang. PSI berani tegas dan PSI berani bersikap untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Mudah-mudahan istiqomah PSI dalam hal kebaikan. Kita Ada dukung. lagi, Cak, kartun lainnya. Bagaimana Adi Armando keluar terus menyebutkan, kok cuman gue doang? Kenapa yang lain enggak? Maksudnya Grace Natali kok enggak juga keluar? Dikeluarkan gitu. Maksudnya itu, Cak. Oh ya, ini soal kebijakan PSI. Jadi maksudnya Ade Armando merasa iri gitu ya. Kok hanya dia yang dipecat? Kira-kira seperti itu ya. Ya kan Oke. sejarahnya berbeda. Sejarah Ade Armando dengan Grace Natali tentu saja berbeda. Grace Natali itu kan termasuk salah satu tokoh senior di PSI, mungkin juga pendiri ya seperti itu. Tentu saja organik PSI berpikir 1.000 kali kalau mau memecat Grace Natali. Karena kan gerbong dia di belakangnya kan banyak anak muda dan juga mungkin golongan tertentu, etnis tertentu. Itu yang menjadi pertimbangan PSI sehingga Grace Natali tetap dipertahankan. Jadi kalau Ade Armando merasa iri dengan Grace Natali, ya perbaiki dulu sikap, perilaku, dan bahasanya. Selama ini kan Grace Natali relatif tidak terlalu frontal, tidak terlalu provokatif, dan tidak terlalu memecah belah. Berbeda dengan Ade Armando yang hampir setiap narasinya, podcastnya, potongan-potongan videonya, itu memancing keributan, memancing kericuhan, dan menimbulkan kebencian, dan kemudian pecah belah. Sesuatu yang seringkali disampaikan oleh Ade Armando, kita jangan terpecah belah, tapi mulutnya sendiri membuat orang memecah belah sendiri, membuat jarak dengan Ade Armando. Saya rasa itu kira-kira pertimbangan PSI. Oke, Sobat Doler, kami spill tentang perkembangan terbaru dari dugaan fitnah Jokowi yang kemudian menyeret banyak orang termasuk geng-geng Solo lainnya. Ini yang terbaru, Ade Armando kemudian menyatakan siap ketemu JK untuk meminta maaf. Dia juga akan siap meminta maaf kepada umat Islam dan Kristen yang dianggap telah melukai. Ini menarik, Kak. Tidak menyebutkan gini. Oke, saya minta maaf kepada Pak JK, kepada umat Islam dan umat Kristen secara terbuka. Kenapa harus memberi syarat? Saya akan ketemu, kemudian minta maaf kalau bisa ketemu. Nah itu ya. Ya, minta maaf itu baik, memberi maaf juga baik. Tetapi lihat situasi dan kondisinya. Ketika permintaan maaf itu dilandasi oleh hati nurani yang dalam, penyesalan, tidak mengulangi perbuatan, itu tentu orang akan memberi maaf. Tetapi kalau permintaan maaf itu tujuannya adalah politis, tujuannya untuk menyelamatkan diri, ya orang malas untuk memberi maaf. Apalagi berkaitan dengan kasusnya Yusuf Kala, kemarin penasihat hukumnya mengatakan bahwa proses hukum sedang berjalan. Itu artinya kalau kita terjemahkan Yusuf Kala ya mungkin saja males merespon sekarang bahwa akan memberikan maaf, saya yakin akan memberikan maaf, tapi proses hukum tetap berjalan karena apa yang dilakukan Ade Armando itu memang jelas-jelas memprovokasi orang untuk memusuhi Yusuf Kala dan juga mungkin umat Islam, kan itu yang membahayakan. Nah, kalau setiap orang bebas melakukan potongan video yang tidak utuh, yang menimbulkan persepsi lain, apalagi persepsi negatif, persepsi pecah belah, itu jelas-jelas membahayakan keutuhan NKRI. Saya rasa itu yang ingin disampaikan oleh JK. Kenapa dia tidak sesegera mungkin merespon permintaan maaf Ade Armando hari ini? Sekali lagi sebenarnya perlu kronologi singkat bagaimana awalnya Rismond menuding JK membiayai gerakan Roy Suryo. JK kemudian melaporkan si Rismond ke Polda Metro Jaya. Saat ditanya wartawan itulah JK menyatakan seluruh polemik ijazah ini bisa selesai kalau
Jokowi menunjukkan aslinya. Sejak sehari kemudian, saat itulah Ade Armando membuat potongan video ceramah JK yang terjadi bulan Ramadan. Video lama ditayang ulang oleh Ade Armando dan sengaja maupun tidak sengaja memuat potongan di Cokro TV adalah semacam framing bahwa JK telah mencampur adukkan kesalahan dakwahnya. Ya. Ya, itu kan sebetulnya kebiasaan Ade Armando selama ini selalu menumpang isu sensitif untuk kemudian diprovokasi, diolah menjadi sebuah perdebatan yang tanpa ujung. Kan itu kebiasaan Ade Armando selama ini, selama Jokowi berkuasa. Kebiasaan itu telah menjadi budaya, sudah melekat pada diri Ade Armando sehingga dia tidak sadar bahwa pilihan itu adalah pilihan yang sama sekali tidak menarik dan justru menimbulkan kegaduhan yang berkepanjangan. Nah, jadi apa yang dilakukan Ade Armando dengan memotong-motong itu sebetulnya itu yang kesalahannya dia. Jangan kemudian mengalihkan ke persoalan lain. Pembuat video pertama siapa? Ya pembuat video pertama itu ya kalian ketika wawancara memotong, mengomentari videonya Yusuf Kala. Jadi jangan lari dari tanggung jawab. Nah, persoalan minta maaf, kalau ketika itu Ade Armando langsung minta maaf, langsung tabayun, dan langsung menyadari kekeliruannya, sangat mungkin persoalannya tidak panjang. Masalahnya sejak saat itu sampai hari ini masih melakukan perlawanan. Bahkan sampai hari ini masih melakukan perlawanan. Itu kan sebetulnya yang ingin diluruskan oleh Yusuf Kala. Jangankan minta maaf, ya. Sudah tendensius, ya. Ade Armando mengupload potongan video ceramah JK, kemudian dikomentari dengan dua presenter sudah menjustifikasi bahwa JK adalah JK melakukan kesalahan. Kemudian diiringi dengan publikasi oleh Abu Janda dan Krisna Tali. Tidak hanya itu, sederet orang termasuk kader PSI mempolisikan Yusuf Kala. Siapa yang tidak marah, tidak jengkel terhadap kelakuan-kelakuan mereka. Ganti sekarang 40 ormas Islam mengadukan si Krisnatili, Ade Armando, dan satu lagi Abu Jendes ke Mabes Polri. Sekarang baru tahu kan bahwa ini serius. Kenapa? Undang-undang yang dipakai adalah Undang-Undang ITE, 7 tahun sanksinya, 7 tahun penjara, dan Undang-Undang KUHP pasal 243 hukumannya seperti halnya Roy Suryo 1 tahun penjara, ya. Ya, itu makanya kan Ade Armando karena melihat potensi ancaman seperti itu, dia sekarang minta maaf, tapi lagi-lagi itu sudah terlambat. Tetapi kalau kita lihat perjalanannya, kenapa sampai 40 ormas Islam turun gunung? Ya karena waktu yang diberikan untuk tabayun, untuk diselesaikan secara kekeluargaan sudah habis. Bukannya menyadari kekeliruannya, tapi mempertahankan pendapatnya yang keliru. Pendapat bahwa dia telah menciptakan kegaduhan dengan memotong video dan kemudian memberikan narasi-narasi provokatif. Kan itu selama ini yang terjadi, menciptakan provokasi-provokasi, orang kemudian terpancing, kemudian lari, kemudian tinggalkan masalah. Itu 10 tahun terakhir yang terjadi seperti itu. Oleh karena itu, Din Samsudin bersama 40 tokoh ormas Islam lainnya tetap tidak kendor, persoalan memberi maaf, berikan maaf, tapi hukum tetap berjalan supaya ada keadilan, supaya ada kejelasan dari persoalan yang sekarang sedang terjadi. Karena dengan potongan-potongan seperti itu, siapapun yang melihat itu pasti akan membenci Yusuf Kala. Karena dibarengi dengan narasi-narasi yang provokatif itu tadi. Oleh karena itu orang PSI beramai-ramai berada di belakang Ade Armando karena mungkin mereka tidak melihat video utuh dan tidak mau mendengarkan penjelasan dari pihak Yusuf Kala. Kan berbahaya sekali kalau orang mengonsumsi informasi tidak mau diberikan informasi yang sesungguhnya. Dia yang lihat pertama itu yang dipercaya, ini bahaya sekali kalau negara seperti ini. Banyak yang meyakini, ya, ini karena terkait dengan penjelasan Yusuf Kala bahwa seluruh polemik ijazah Jokowi hanya bisa tuntas ketika Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Ini adalah kutipan kalimat yang paling krusial. Kenapa? Mereka tersinggung sehingga ini seperti di desain, ya, grand design. Bahwa ayo tengol, kalian bergerak. Coba cari kira-kira apa yang bisa menyudutkan si Yusuf Kala dan dipilihlah pidato JK saat bulan Ramadan. Tampaknya ini isu semakin berbalik arah ini, ya. Kira-kira berpengaruh nggak dengan kursi panas Wapres Gibran yang selama ini di backup oleh para termul, ya?
Ya, kalau soal berpengaruh pasti berpengaruh. Ini kan perang narasi, perang media sosial. Siapa yang menguasai itu tentu saja akan sangat berkuasa. Tetapi kalau dilihat dari sisi vitamin, dari sisi kesiapan logistik, ya Wapres ini logistiknya sangat kuat. Artinya kita ke depan akan semakin banyak mengonsumsi informasi hoax, informasi pelintiran, informasi rekayasa yang dianggap seakan-akan itu kebenaran. Dan itu sudah bisa kita duga akan dilakukan oleh kelompok Gibran. Apalagi Laskar Gibran sekarang sudah di 38 provinsi, itu kan tinggal setel aja nanti pergerakan itu. Tetapi lagi-lagi mumpung belum terlambat, bijaklah sebagai masyarakat Indonesia mengonsumsi media sosial. Harus tabayun, harus cek and recheck, dan harus klarifikasi. Jangan seluruh potongan video ditelan mentah-mentah dan kemudian dianggap sebagai kebenaran, bahkan diyakini sebagai agama. Wah, itu kan sangat membahayakan kalau orang seperti itu. Oleh karena itu, kita ingatkan ini Cak Di dengan channel kita ini supaya masyarakat Indonesia lebih jeli lagi, lebih skeptis terhadap seluruh informasi yang masuk ke berandar handphone kita, apapun informasi itu, tidak boleh langsung diterima, diyakini dan kemudian dipercaya. Nah, itu Seperti itu, Sobat Cak. Dokter, jangan baperan. Itu istilahnya media media sosial kayak ini. Jangan baperan, jangan ikut-ikutan, waspada. Barangkali ada closing statement bagi Sobat Dokter. Ya? Iya, ini kan temanya adalah permintaan maaf Ade Armando kepada Yusuf Kala dan belum direspon. Eh, itu bisa diterjemahkan sebagai kenapa Pak Yusuf Kala tidak memberikan maaf segera? Karena permintaan maaf itu setelah terjadi kegaduhan dan dalam waktu yang lama dan harus menurunkan 40 ormas Islam untuk meyakinkan bahwa Yusuf Kala tidak salah. Sudah terlalu banyak energi, etos, biaya, pikiran, dan yang sudah keluar terlalu banyak, ujung-ujungnya minta maaf. Kenapa permintaan maaf itu tidak dilakukan di awal, sehingga Pak JK saat itu juga bisa memberikan permaafan itu. Ini semua sudah terlambat, dan secara timing tidak tepat Ade Armando minta maaf saat ini, karena tujuannya jelas berbeda. Tujuan minta maaf hari ini adalah bukan karena menyesali perbuatannya, tapi semata-mata ingin terlepas dari jerat hukum. Kita tunggu episode berikutnya. Seperti halnya istilah menegakkan benang basah. Seperti itulah yang dilakukan oleh Ade Armando. Sobat Dokter, tadi sekoma, terima kasih Anda tetap bersama kami berdua. Assalamualaikum Cak Dodo, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam freedom and fairness.